Shalom, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah ini, kita percaya bahwa Tuhan bukan saja memanggil kita untuk dipulihkan dan diselamatkan, tetapi juga untuk diutusnya, dan bahwa Dia, Tuhan yang mengutus kita, menyertai kita dengan jaminan penyertaan dan berkat-berkat-Nya. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Penatua Gerrit M. Yakub. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah online pada minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, penuh rahmat dan anugerah, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu dan mengaku bahwa hidup kami sungguh berlumuran dosa. Sering kami lalai melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, bahkan melakukan banyak hal yang menyakiti hati-Mu, ya Bapa. Oleh karena itu, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, memohon kemurahan hati-Mu dan pengampunan atas dosa dan pelanggaran kami. Tebuslah kami, selamatkanlah kami, dan baharuilah hidup kami, agar oleh pembaharuan-Mu kami dapat berbuat apa yang layak di hadapan-Mu dan sesama kami. Kami mohon demi pengasihan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 8. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Cinta engkau
Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 11. Yang menyatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sehati, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskan dan sucikan kami, kuasai kami semua dengan Roh Kudus, agar dalam pimpinan Roh Kudus, firman yang kami baca dan kami renungkan bersama, boleh kami mengerti, boleh kami hayati, dan kami dimampukan untuk melaksanakannya dalam hidup beriman kami sebagai pelaku-pelaku firman. Bapa berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama, aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu?
Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Korintus adalah hasil pemberitaan Injil Paulus bersama beberapa rekan-rekan pelayanan, Aquila dan Priscilla, Silas dan Timotius. Paulus tinggal selama 18 bulan di Korintus, sambil setiap hari Paulus masih bekerja sebagai tukang membuat tenda. Dari 2 surat Paulus kepada jemaat di Korintus, diketahui bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang karismatis, yang problematis. Karismatis karena banyak di antara jemaat yang memperoleh karunia, karisma-karisma, antara lain karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia membuat mujizat, dan juga karunia untuk membedakan macam-macam roh. Problematis karena jemaat Korintus dilanda berbagai persoalan. Persoalan perpecahan di dalam jemaat karena jemaat mengidolakan tokohnya masing-masing. Ada jemaat yang mengaku golongan Paulus, ada jemaat yang mengaku golongan Apolos, ada jemaat yang mengaku golongan Kefas, Petrus, ada juga jemaat yang mengaku golongan Kristus. Kemudian ada persoalan praktek asusila, amoral, percabulan di dalam jemaat. Ada persoalan fitnah dari guru palsu kepada pribadi dan kerasulan Paulus. Dan pada bacaan kita pada pagi hari ini, persoalannya yang terjadi adalah perselisihan dalam perjamuan makan sebelum perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, perjamuan kasih sebelum perjamuan kudus pada jemaat mula-mula mungkin saat ini istilahnya kita kenal dengan potluck. Istilah kita ambil dari Amerika, bahasa Inggris. Potluck adalah di mana sebuah kelompok atau komunitas berkumpul, di mana setiap peserta atau sebagian peserta membawa makanan untuk dinikmati bersama. Dan saya rasa Jemaat Anugerah sering melakukan hal ini. Setelah ibadah, beberapa jemaat yang membawa makanan dikumpulkan untuk dinikmati seluruh jemaat. Dalam acara keluarga atau kumpulan, hal ini juga sering dilakukan. Masing-masing membawa makanan, dikumpulkan untuk kemudian dinikmati bersama. Kebiasaan yang sangat baik dalam bersekutu dan berbagi ini sudah bergeser di jemaat Korintus. Kebiasaan berbagi berubah menjadi menikmati makanannya sendiri. Orang-orang yang kaya menjadi egois. Mereka menghabiskan makanan yang mereka bawa sendiri tanpa mengingat saudara-saudara seiman yang datangnya belakangan yang tidak membawa makanan. Orang-orang yang kaya yang datang duluan tidak mau menunggu yang datang belakangan. Ayat 33. Dan biasanya yang datang belakangan adalah mereka-mereka yang miskin, para budak yang mereka perlu menyelesaikan pekerjaan mereka dahulu. Kemudian mereka datang terlambat dan mereka tidak membawa makanan. Yang terjadi adalah orang-orang yang miskin semakin merasa minder dan merasa semakin tersisih. Hal inilah yang ditegur dengan keras oleh Paulus dalam ayat 20. Pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan.
perjamuan kasih-Mu bukan perjamuan Tuhan. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus dengan mengingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Melalui ritual perjamuan kudus, tubuh Tuhan Yesus dipecah-pecahkan, darahnya yang dicurahkan. Tuhan Yesus mau berbagi, memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Mau menggantikan kita yang seharusnya mati karena dosa, dan karena kematiannya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, perjamuan kasih tanpa persekutuan, tanpa kebersamaan, tanpa keinginan mau berbagi, bukanlah perjamuan Tuhan. Pesan yang dapat kita belajar dari bacaan kita pada minggu pagi ini adalah, di dalam persekutuan berjemaat harus ada kebersamaan, harus mau berbagi, jangan egois. Dalam situasi pandemi virus COVID-19 saat ini, apakah pesan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, jangan egois, masih relevan? Sekali lagi, apakah pesan jangan egois masih relevan pada saat ini? Jemaat Tuhan, pandemi virus COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tetapi juga persoalan ekonomi yang mungkin mengarah pada krisis ekonomi global. Pandemi ini sudah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia dan bahkan merubah kebiasaan hidup manusia. Berapa lama pandemi ini akan berlangsung? Tentu hanya Tuhan yang tahu. Kembali ke dampak ekonomi, ada bisnis usaha yang semakin berkembang, boom pada saat ini, tapi ada bisnis usaha yang sangat terpuruk dan bahkan sudah bangkrut pada situasi saat ini. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Pesan Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jemaat, jangan egois. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita di GPIB Jemaat Anugerah? Terima kasih kepada tim IT, tim musik, tim multimedia, yang mungkin kalau saya sebutkan di sini, di bawah komando Diakon Verly, ada Gina, ada Richard, ada Dian Tobing, ada Ola di Moskow, Irene Hale. Irene ini merangkap editing, pianis, pro kantor, dan kadang-kadang kameramen kalau syuting di rumah untuk Bapak Ibu Pendeta. Ornita, bagian distribusi tata ibadah. Ines, Diana sebagai pro kantor. Kesia, Alfredo sebagai organis. Dan tentunya Ibu Pendeta Caroline Hale Montolalu. Jemaat Tuhan, tim multimedia ini dengan cepat merespons sehingga persekutuan ibadah jemaat tetap bisa berjalan secara online. Mungkin setelah ibadah ini boleh ditampilkan tim media dengan lambangnya 1 Petrus 4 ayat 10. Ayat landasan dari tim multimedia ini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jemaat Tuhan, sebagai jemaat anugerah, saya juga bersyukur karena ketika dampak pandemi ini mulai terasa di jemaat anugerah, secara spontan PHMJ di bawah bidang ketua 1, bidang Pelkes, membentuk WhatsApp group dengan nama Anugerah Crisis Center, ACC. Dan dalam komando ketua 1 dan juga ketiga koordinator sektor, ketiga korsek, Pelkat, Lala dengan tim,
dengan segala keterbatasan, mengumpulkan dana, dan sekali lagi secara spontan, Anugerah Crisis Center mendukung jemaat yang terkena dampak kesehatan dari COVID-19 ini. PKLU yang sakit, tim Anugerah Crisis Center berusaha membawa ke rumah sakit, walaupun rumah sakit kemudian menyatakan tidak perlu dirawat. Dalam pelayanan kunjungan ke jemaat yang sakit, pernah koordinator sektor 3 tidak dapat pulang ke rumah karena kena jam malam. Jadi harus berputar-putar lewat jalan tikus, baru akhirnya bisa sampai di rumah. Sebagai jemaat tentu kami berharap agar Anugerah Crisis Center ini bisa dilanjutkan terus, dikembangkan, diberi SK oleh PHMJ, karena jika prediksi pandemi ini masih berlangsung lama, tentu akan semakin berdampak terhadap jemaat. Majelis Sinode GPIB telah membentuk Satgas COVID-19 GPIB. Salah satu kegiatan yang dilakukan Satgas COVID-19 adalah melakukan penyemprotan disinfektan ke gereja-gereja. Di gereja kita di GPIB Anugerah, jemaat lihat ada stiker dari Satgas COVID-19. Tentunya Majelis Sinode harus didukung oleh seluruh jemaat. Saat ini MUPEL Jakarta Pusat sedang membentuk Satgas COVID-19. Bagaimana kalau MUPEL Jakarta Pusat minta jemaat Anugerah ambil bagian dalam Satgas COVID-19 ini? Siapa yang bersedia? Apakah kita takut? Jangan egois. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 bisa merubah banyak hal, tetapi pandemi COVID-19 tidak bisa merubah firman Tuhan. Kita sudah mengingat rayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam Paskah, dan berita Paskah, Kristus sudah bangkit, jangan takut. Di dalam Tuhan Yesus yang bangkit, selalu ada pengharapan. Jangan egois, jangan takut. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, firman Tuhan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja bukan berarti Allah yang akan mengerjakan segala sesuatu dan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Do your best, God do the rest. Ketaatan melakukan perintah Tuhan adalah bagian kita. Jika kita telah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasul Paulus sendiri dalam pelayanannya menghadapi begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Dalam pelayanan di Asia Kecil, Paulus mengatakan, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuasaan, kekayaan, kepandaian, kekuatan diri kita sendiri. Pemerintah telah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di samping mendukung program PSBB pemerintah, anak-anak Tuhan juga punya program PSBB. Perlu selalu berdoa dan berserah. Semua kita tentu sudah berdoa, tapi apakah kita sudah berserah kepada Tuhan? Berserah artinya kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan Ia akan bertindak. Marilah kita berdoa dan berserah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar kita semua dimampukan melalui masa pandemi ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, dan kita tidak menjadi egois. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, dan baiklah dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita sehati, kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang boleh kami terima. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami, mengingatkan kami, untuk kami tidak usah takut dan menjadi egois dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, untuk kami tetap berserah dan bersandar hanya kepada Bapa di surga, yakin dan percaya Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Bapa mau taruh firman-Mu dalam loh hati kami, dan dalam pimpinan Roh Kudus, biarlah dengan penuh sukacita, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami tidak menjadi egois, kami boleh tetap saling melayani, kami boleh tetap saling mendukung, kami semua boleh tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kami boleh tetap menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami mau sehati berdoa, mohon berkat bagi bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini yang berdampak sangat luas dan kompleks ini.
Karuniakan hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, agar setiap kebijakan yang diambil sungguh bisa memberikan solusi yang terbaik. Berkati agar sinergi tetap terjaga, bukan saja antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah, tapi juga bagi setiap elemen bangsa. Bapa di surga, berikanlah ketenangan kepada masyarakat, agar tidak gampang terpancing dengan berita-berita hoax dan senantiasa mematuhi anjuran pemerintah. Bapa di surga, berkatilah para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan yang bertugas di garda depan dalam menangani COVID-19 ini. Berkati agar mereka tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Lindungi mereka beserta keluarga agar mereka tidak terinfeksi virus corona ini. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, alat-alat medis yang digunakan untuk kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang anggota keluarganya meninggal, Bapa beri penghiburan dan pengharapan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini. Berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun Bapa tempatkan untuk kami melayani. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bapa, berkati Majelis Sinode GPIB, berkati seluruh fungsionaris Majelis Sinode dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati juga semua unit-unit misioner yang ada di Majelis Sinode GPIB, mupel-mupel GPIB, di seluruh wilayah pelayanan GPIB, seluruh jemaat GPIB dengan pos Pelkes. Bapak berkati semua program-program yang dibuat di segala bidang. Karuniakan hikmat-Mu agar semua program bisa tetap dijalankan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Bapak berkati Satgas COVID-19 GPIB. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk jemaat GPIB Anugerah di Jakarta. Bapa berkati setiap kami masing-masing, baik dalam hidup pribadi kami, dalam hidup kami berkeluarga, dalam hidup kami berjemaat, dalam hidup kami bermasyarakat, dimanapun Bapa tempatkan kami berada. Kami percaya Bapa mengenal kami pribadi lepas pribadi. Bapa tahu apa yang masing-masing kami perlukan. Dan kami percaya Bapa senantiasa memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau sehati berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Ona, Bapak dan Ibu Saduk, Bapak Alfredo Sayang, Bapak Ferdi Kotambunan, Bapak Saiful, Bapak Edi Kemur, Ibu Markadi, Ibu Edi Subari, Ibu Sukandar, Ibu Nadeak, dan juga mungkin jemaat-Mu yang kami tidak dapat sebutkan namanya di sini. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu. Bapa mau jamah mereka semua dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu, sehingga mereka boleh disembuhkan, disehatkan kembali. Kami juga mau berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah, Ibu Pendeta Caroline Hale Muntelalu. Bapa kami mohon karuniakan hikmat-Mu, wibawa rasuli-Mu, karunia berkata-kata, beri kekuatan, kesehatan, sukacita dalam Ibu Pendeta memimpin dan melayani jemaat anugerah. Berkati Bapa dan Ibu Pendeta Caroline Hale Muntelalu, sekeluarga, berkati anak-anak, mantu, cucu-cucu, yang sakit Bapa sembuhkan, yang kekurangan Bapa lengkapi. Karena Bapa senantiasa memberikan yang terbaik bagi keluarga Pendeta Hale Muntelalu. Bapa di surga, kami juga sehati berdoa mohon berkat-Mu bagi pembangunan kembali gedung gereja GPIB Anugerah ini. Kami percaya Bapa yang memanggil dan mengutus kami terlibat dalam pembangunan kembali gedung gereja Anugerah ini. Bapa akan menguatkan kami, melengkapi kami dalam setiap proses pembangunan kembali gedung gereja GPIB Anugerah ini. Dan kami percaya jika kami membangun gedung gereja ini sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa yang akan menyelesaikannya pada waktunya, pada waktu Tuhan,
bangunan gedung gereja ini boleh menjadi gedung gereja yang kokoh, kuat, dan stabil, lengkap dengan segala isi dan fungsinya yang Bapa berkati. Dan di dalamnya anak-anak-Mu boleh bersekutu, bersaksi, dan melayani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Bapa, jika Bapa yang menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini, Bapa juga akan memberkati jemaat anugerah, agar jemaat anugerah boleh senantiasa sehati sepikir, satu kasih, satu iman, satu pengharapan, satu tujuan dalam memelihara gedung gereja ini, agar sungguh gedung gereja anugerah ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan proses pembangunan, penyelesaian, pemeliharaan gedung gereja GIP Anugerah ini senantiasa ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syafaat kami. Ampuni dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa syafaat kami ini. Doa syafaat ini senantiasa kami naikkan hanya di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat kami, sumber hidup kami, sumber hikmat kami, sumber pengetahuan kami, sumber kekayaan kami, sumber kekuatan kami, dan penasihat kami yang ajaib, yang sudah mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Allah telah mengasihi kita dan kasih-Nya menyelamatkan kita. Allah ingin kita mewujudkan kasih dan keselamatan dari-Nya. Dalam hidup yang bersyukur, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Tuhan
Bapak Ibu kekasih, kita akan berdoa. Untuk itu saya mengundang semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya Allah, kami berdoa kepadamu agar Engkau senantiasa memelihara dan mempertahankan kehidupan kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami memberikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur dan komitmen kami untuk selalu hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga kami saling berbagi dan saling mengasihi satu sama lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.